Ya, selamat siang. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa Pak, sangat-sangat jelas Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali yang sudah masuk ya ke virtual Zoom untuk dokumentasi siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini. Kembali lagi di mata kuliah metode dan analisa numerik, bisa mengaktifkan kameranya untuk dilakukan dokumentasi secara virtual. Ya, yang sudah masuk di bagian virtual Zoom ada 10 partisipan. Kalau dari total absensi ada 17 ya, yang masuk di tepat waktu di jam 11.20 lewat 5 menit dikit. Nah, di bagian ini di minggu ini kita masih cerita ya tentang numerical, metode dan analisa numerik, cuman yang membedakan adalah numerik dengan eksak. Kalau numerik menggunakan tools atau komputasi, tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana menggunakan tools tersebut atau memahami cara kerja dari software yang dipergunakan. Di minggu yang lalu atau di minggu yang sebelumnya, kalau misalnya melihat kembali recording atau rekaman di video yang sebelumnya itu menceritakan tentang bagaimana cara mencari nilai X ya pada persamaan fx atau persamaan yang ditentukan. Misalkan fx sama dengan 2 min 5x plus sin x sama dengan 0. Berapa nilai x tersebut? Dilakukan dengan cara membuat tabel atau tabulasi yang bisa diselesaikan dengan bantuan menggunakan software Microsoft ya, Microsoft Excel. Kemudian selain tabel, cara yang cukup bisa dilakukan adalah dengan tabulasi. Nah, di numerik ini ada cara metode lain atau metode yang lain tersebut selain menggunakan tabel atau menggunakan tabulasi, ada namanya metode bisection. Jadi seperti apa metode bisection nanti kita lihat atau tampilannya di layar, di share screen. Di bagian share screen di layarnya sudah masuk. Sudah Pak. Oke, sudah masuk ya. Ya. Jadi di sini ini adalah menceritakan yang tadi mengenai mencari akar persamaan. Jadi akar suatu persamaan atau dari metode yang digunakan itu ada bisa menggunakan metode pengurung. Kemudian yang dimaksud dengan metode pengurung nanti itu dibatasi. Jadi dibatasi antara sisi bagian bawah atau batas bawah dengan batas atasnya. Metode ini yang dipergunakan yang pertama adalah metode bisection. Seperti apa metode bisection itu ya secara lengkapnya atau secara detailnya bisa membuka kembali di e-book ya, di e-book yang dikirimkan di Edmodo. Ketik aja kata kuncinya bisection. Kalau diartikan bagi dua, diartikan bagi dua itu antara batas bawah dengan batas atas. Nanti seperti apa algoritma atau langkah-langkahnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Lalu metode false ya, atau false position atau posisi perkiraan atau posisi tebakan atau posisi palsu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kemarin tabulasi dan grafis ini adalah cara yang
yang sudah dikerjakan di minggu yang sebelumnya. Lalu di bagian berikutnya, kalau tadi metode dengan cara pengurung, kemudian di sini dilakukan dengan open metode terbuka. Metode terbuka ini ada yang menamakan dengan model iterasi di satu titik. Itu nanti ada proses pengulangan di satu titik sehingga didapatkan poin atau titik yang paling mendekati kondisi aktualnya. Itu adalah metode terbuka. Seperti apa metodenya secara detail nanti bisa lihat di e-book ya, di e-book yang dikirimkan. Kemudian Newton-Raphson metode secant, dan yang akan dibahas atau didiskusikan di pertemuan minggu ini adalah menggunakan section metode dibagi dua. Metodenya atau cara-caranya masih banyak ya, menggunakan numerik kalau diteruskan, ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti bisa lihat di book elektronik yang dikirimkan. Lalu seperti apa metode untuk bisection, masuk di bagian pertama. Ini adalah cara mendeskripsikan atau mendefinisikan dari akar persamaan tersebut. Akar-akar persamaan dari suatu persamaan matematika pada fungsi X adalah harga yang nilainya ketika dimasukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan Fx, maka nilainya sama dengan 0 atau mendekati 0. Kemudian sebelum ada teknologi komputasi untuk menyelesaikan suatu akar persamaan menggunakan cara analitis ya, atau grafik yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah analitis. Kenapa dikatakan analitis? Ada yang masih ingat ini? Berapa nilai X1 dan X2-nya? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? X kuadrat min 3X sama dengan 10. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Min 5 plus 2, Pak. Sama plus 2. Min 5 nanti dipindah ruasin jadinya 5 dan min 2. Ya, oke. Kita lihat ya apakah hasilnya seperti apa. Ya. Kalau disebutkan tadi min 5 X min 5 ya. Berarti pindah posisi 5 plus negatif 2. Jadi kalau dituliskan ini adalah X yang pertama, X2, ini ada X1, pindah posisi, ini jadi positif 5 ya. Kemudian ini pindah ke sini negatif 2. 5, jika ini dimasukkan ke dalam sini, ke dalam rumus ini, misalnya 5 dikuadratkan, ini 5 dikuadratkan, min 3 dikali berapa nih? 5 min 10. 5 dikuadratkan, 5 dikurang 15 min 10. Hasilnya adalah 25 dikurang 15, 10 min 10 ya, hasilnya 0. Hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian, tapi ini bukan numerik. Kalau diartikan ini bukan numerik, karena bukan menggunakan metode numerik. Ini menggunakan metode kalau di misalnya ada di SMA di pelajaran yang sebelumnya itu adalah metode faktorisasi. Jadi dengan difaktorkan metode tersebut
dengan menggunakan metode tersebut bisa didapatkan nilai 5 dan min 2. Kemudian bisa juga menggunakan ini rumus ABC. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus ABC ya berapa nilai ininya, nilai A, kemudian nilai B, nilai C, misalnya A-nya itu 1 ya, karena merupakan koefisien di depan X, lalu B-nya negatif 3, C-nya negatif 10. Ini didapat dari sini, kemudian yang ini didapat dari sini, dan 1 ini didapat dari koefisien di depan. Lalu apa yang dilakukan? Ya memasukkan saja, dimasukkan ke dalam persamaan rumus ABC. Min B, berapa nilai B-nya? B-nya min 3. Min 3, min ketemu min jadi positif. 3 plus minus akar B kuadrat min 3 kuadrat dikurang 4. 4 dikali A-nya 1, C-nya itu min 10 dibagi dengan 2 dikali dengan A. A-nya adalah 1. Nanti hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama dengan nilai 5 dan min 2. Itu merupakan cara analitik. Kemudian, lalu yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan persamaannya itu sudah masuk ke dalam bentuk seperti ini. Kalau misalnya seperti ini masih mudah, bisa dicari. Ini persamaan kuadrat, bisa min B, menggunakan rumus ABC. Tetapi kalau sudah ada fungsi trigonometri, nah di sini ada fungsi trigonometri. Nah, ini akan sedikit panjang caranya atau kesulitan ketika diselesaikan dengan menggunakan teori tadi. Apakah dengan menggunakan yang pertama faktorisasi, atau yang kedua dengan rumus tadi A, B, C. Berapa nilai X-nya? Yang dicari adalah nilai X2 dan nilai X1-nya. Berapa nilainya? Itu yang dilakukan oleh numerik untuk menjawab atau melakukan pendekatan mengetahui berapa nilai X tersebut. Kemudian sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti masuk lagi ya ke slide berikutnya. Nah, di bagian ini metode untuk numerikal, akar-akar persamaan dinyatakan sebagai titik potong dari dua kurva potongan ya. Misalnya kalau ini ada kurva yang berwarna biru, ini adalah ini. Y sama dengan 5 cos X, kemudian warna apa nih? Warna merah jambu ya, atau warna merah muda. Y sama dengan E pangkat X min 5. Berapa nilai X tersebut? Nah, itu sulit untuk diselesaikan ketika dengan cara analitik atau dengan cara menggunakan metode eksak. Yang dilakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan numerikal. Kemudian kembali lagi ke tadi teori yang awal tadi, metode bisection atau bagi dua seperti apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah pertama kali melakukan ini adalah syaratnya. Syarat fx real nyata dan continue dalam interval xi
sampai dengan XU. Ya, sebut saja misalnya XI itu batas bawah, ini adalah batas bawah, simbolnya XU itu adalah batas atas. Di mana nilai FXI dan FXU berbeda tanda, sehingga ketika dilakukan perkalian nilainya lebih kecil dari 0. Berbeda tanda sehingga pada saat lakukan perkalian FXI dikali dengan FXU lebih kecil dari 0. Lalu metode ini digunakan untuk menentukan salah satu akar dari persamaan ya, persamaan fx ya. Persamaan fx-nya itu bisa saja dalam bentuk misalnya ada trigonometri, misalnya 2x kuadrat plus 5x ditambah cos 60 min 7 sama dengan 0. Itu bisa dilakukan atau dihitung dengan cara metode bisection. Kemudian dasar dari metode bagi dua adalah metode pencarian, atau nanti ditentukan terlebih dahulu batas atasnya berapa untuk nilai ininya, nilai XI, kemudian XU batas atas, dan ini XI itu adalah batas bawah, ini adalah bawah, B sebut aja bawah, kemudian yang ini batas atasnya, batas bawah dan batas atas. Dasar dari metode bagi dua adalah metode pencarian di antara batas bawah dan batas atas. Seperti apa algoritmanya atau langkah-langkah susunan untuk melakukan perhitungan. Yang pertama adalah menentukan pilih harga XI, yaitu harga X yang paling batas terendah ya, batas bawah, dan XU yaitu harga X untuk nilai yang tertinggi atau biasa disebut dengan batas atas. Agar fungsi tersebut berubah tanda sepanjang interval pada saat disubstitusikan ke dalam persamaan fx untuk nilai xi-nya, kemudian XU disubstitusikan ke fx untuk nilai XU-nya. Hasil tersebut jika dikalikan nilainya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 hasilnya berupa tanda negatif. Kemudian perkiraan tafsiran pertama akar disebut dengan XM ditentukan oleh, ini adalah ininya, model matematikanya atau persamaan. XM sama dengan XI ditambah dengan XU. Jadi ada XI dan XU dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena metode pencarian ya, tadi ada, nah ini ada metode bagi 2 adalah metode carian inkremental. Makanya dituliskan pembaginya dibagi dengan 2. Jadi ada di sini dituliskan pembaginya dibagi 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Masuk lagi ke slide berikutnya. Lalu yang kedua ya, 1, 2, lalu masuk 3. Di bagian 3 ini evaluasi harga XM tersebut. Berapa nilai harga XM untuk menentukan subinterval mana yang akan memuat akar ya, akar dengan cara yang dilakukan langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Apa yang harus dibuat atau apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menuliskan tadi, jika nilai fxi ketika diinput ke dalam persamaan yang ini nilainya lebih kecil dari 0, berarti nilainya negatif,
akar terletak pada subinterval pertama, maka XU sama dengan XM. Jadi XU sama dengan XM. Kemudian kalau misalnya nilai fxi dikali dengan fxm nilainya lebih besar dari 0, akar terletak pada subinterval kedua, maka nilai untuk nilai xi baru menjadi xm. Dan dikatakan proses komputasi atau proses perhitungan berhenti jika nilai fxi dikali dengan fxm sama dengan 0, maka proses komputasi berhenti dan akarnya sama dengan xm. Nah, ini adalah poin dari algoritma ini ya, algoritma metode bisection. Lalu seperti apa selanjutnya setelah nomor 3? Yang keempat, membuat prediksi atau tafsiran akar baru XM jika nilainya yang tadi, kalau misalnya berada pada nilai ini, nilai apa? fxi dikali dengan fxm. Kemudian yang kelima, ini adalah perkiraan baru cukup akurat dengan kebutuhan. Nah, di numerical ini kita bisa melakukan sisi keakurasian atau sisi keakuratannya itu mau berapa detail atau mau berapa rinci persentase sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh numerik. Seperti apa yang dilakukan? Ya, apakah tafsiran baru cukup akurat dengan kebutuhan, yaitu dengan melakukan perhitungan sigma A lebih kecil sama dengan sigma S yang ditentukan. Jika ya, hentikan perhitungan. Jika tidak, kembali lagi ke evaluasi. Ke evaluasi itu berarti kembali lagi ke 1, 2, 3, dan ke-4. Oke, sampai sini ada gambaran atau sudah terbayang gambaran untuk metode bisection, algoritmanya. Kalau misalnya belum, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke sampel ya, atau contoh dari metode bisection tersebut. Seperti apa metode bisection ini melakukan hitungan. Yang pertama kali dilakukan adalah ini adalah soal ya. Ini adalah soalnya. Di bagian ini dituliskan sama ya seperti yang yang sebelumnya. Soalnya fx sama dengan e pangkat x min x kuadrat. Ini adalah persoalannya. Ini adalah soalnya. Lalu cari akarnya dengan menggunakan metode bisection, di mana nilai xi ini adalah batas bawah ya, batas yang terendah 0,5. Kemudian kita kasih lagi dengan asumsi batas tertinggi 1,5. Jadi nilai x tersebut yang nanti akan dicari itu ada range-nya di antara 0,5 sampai 1,5. Ini yang nanti akan kalau misalnya disubstitusikan nilai X-nya itu berada antara 0,5 sampai 1,5. Lalu epsilon S ini notasi ya, notasi pensimbolan.
dengan simbolnya itu 1%. Kalau 1% itu ya 1/100 atau sama dengan kalau dibagi 0,01 ya itunya. Nah, di bagian ini yang menjadi pertanyaan berapa nilai X-nya? Apa yang harus dimasukkan atau dikerjakan dari akarnya dengan metode bisection? Yang pertama adalah tuliskan terlebih dahulu. Ini adalah soal yang mau diselesaikan. Ini adalah soalnya. Fx sama dengan X kuadrat min 2 min 2 ya, min 2 min X kuadrat. Langkah 1 berarti lihat kembali di misalnya di slide yang sebelumnya algoritmanya. Langkah pertama adalah menentukan nilai batas terendah. Batas terendah dari soal diinformasikan, dikasih tahu 0,5. Kemudian batas tertinggi 0,5. 0,5 dan 1,5. Lalu nilai 0,5 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi dituliskan E pangkat 0,5 dikurang 2 dikurang 0,5 dikuadratkan. Hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya min 0,6128. Coba ada yang memegang kalkulator nggak? Atau kalkulator ya atau handphone. Coba dihitung berapa nilainya kalau ini dimasukkan ke sini. Nilai X-nya. Ya, hasilnya sama ya. Iya. 0 negatif ya. Minus ya. Iya, Minus, negatif, Pak. Negatif. min 0,60128 ya, tapi digunakan 5 digit atau 5 angka di belakang koma 1 2 3 4 5. Tapi kalau di kalkulator itu bisa sampai berapa digit, tapi kita gunakan 5 angka di belakang koma. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya tadi 0,5 lalu coba dimasukkan yang nilai yang ini 1,5 dimasukkan ke dalam persamaan ini. Berapa nilainya? Apakah hasilnya sama dengan yang ini? Ya, jadi hasilnya sama ya. Sama, Pak. Oke, jadi karena hasilnya sama, kita bisa lanjutkan lagi. Nah, di langkah 1 seperti itu, kemudian nilai-nilai ini ya tadi caranya seperti tadi dimasukkan. Kemudian yang kedua, XI ya, batas bawah ditambah dengan batas atas. Per 2 batas bawahnya ini yang nilai 0,5 dan 0,5 dimasukkan ke sini, kemudian 1,5 dimasukkan ke sini, lalu dibagi dengan 2. 0,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 1. Kemudian nilai ini, nilai 1, yang nilai 1 ini adalah nilai 1, dimasukkan ke dalam persamaan ini, atau yang persamaan soal. Kalau dituliskan, ini ada dituliskan berapa nilainya? Coba dilihat lagi, dicek di kalkulator hasilnya berapa nilai untuk
nilai XM-nya bernilai 1. Nilainya sama ya, Sama, Pak. min 0,28172 ya, karena 5 angka di belakang koma. Kemudian, ya ini yang tadi, jika nilai fxi dikali dengan fxm, yang ya tinggal dimasukkan berapa nilai tersebut. Fxi nilainya didapat dari sini, ini adalah fxi-nya, dimasukkan ke sini perkaliannya, ini adalah fxi. Kemudian fxm, ya ini nilainya 0,28172, ini adalah nilainya. Hasilnya adalah karena negatif ketemu negatif perkalian ya, hasilnya positif. Nah, karena dia nilainya positif berarti lebih besar dari 0. Jadi tandanya lebih besar dari 0. Hasilnya sama ya, minus min 0,60128 dikali dengan min 0,28172. Hasilnya 0,16939. Betul, Pak. Sama, Pak. Oke, betul ya, lebih besar Ya. dari 0. Maka XI baru sama dengan 1. Jadi XI barunya itu sama dengan ini, 1 ya, satunya itu dapat dari mana? Angka 1 itu dari yang ini. Nah, jadi mengambil XM-nya itu sama dengan 1. Sesuai dengan tadi teorinya, ini ada lebih besar dari 0, lalu kembali lagi kalau misalnya di slide yang sebelumnya, kalau misalnya dia lebih besar dari 0, maka menggunakan yang ini. Nah, ini adalah XM sama dengan XI-nya. Maka XI baru sama dengan nilai XM. Dan nilai XM-nya itu adalah yang ini. Ini adalah nilai XM. Oke, sampai sini ada pertanyaan?